Setiap orang pasti pernah mengalami keterpurukan. Ada yang kehilangan pekerjaan, gagal dalam bisnis, dikhianati orang yang dipercaya, atau jatuh dalam masalah keuangan. Pada titik itu, hidup sering terasa gelap dan jalan keluar tampak tertutup. Namun, ada satu hal yang sering dilupakan. Keterpurukan bukan akhir, melainkan pintu masuk menuju kekuatan baru. Kuncinya terletak pada mindset yang kita pilih dalam menjalani keadaan sulit. Banyak orang berhenti pada rasa sakit dan menyerah, sehingga keterpurukan benar-benar mematikan potensi mereka. Padahal sejarah membuktikan bahwa orang-orang besar justru ditempa oleh kegagalan dan penderitaan. Mindset yang tepat bisa mengubah setiap luka menjadi pelajaran, setiap kegagalan menjadi pijakan, dan setiap keterpurukan menjadi sumber kekuatan yang lebih besar. Berikut beberapa mindset baru yang bisa mengubah keterpurukan jadi kekuatan. Yang pertama, mindset kegagalan adalah guru terbaik. Orang yang takut gagal akan berhenti bergerak, sementara orang yang berani belajar dari kegagalan akan tumbuh lebih cepat. Kegagalan menunjukkan kesalahan, memberikan pelajaran, dan melatih mental untuk lebih kuat. Dengan mindset ini, setiap kegagalan bukan aib, melainkan investasi pengalaman. Yang kedua, mindset rasa sakit bukan akhir, tapi proses. Keterpurukan sering menimbulkan rasa sakit, baik mental maupun emosional. Namun, rasa sakit bisa dilihat sebagai proses pembentukan. Sama seperti otot yang harus robek dulu sebelum menjadi kuat. Jiwa manusia pun harus diterpa kesulitan sebelum menjadi tangguh. Yang ketiga, mindset apa yang hilang bisa diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Banyak orang hancur karena terlalu fokus pada apa yang hilang. Pekerjaan, pasangan, uang, atau status. Padahal, sering kali kehilangan itu membuat ruang bagi sesuatu yang lebih besar. Dengan mindset ini, setiap kehilangan dilihat sebagai kesempatan untuk membangun sesuatu yang lebih kokoh dan sesuai dengan diri kita. Yang keempat, mindset keterpurukan adalah momentum untuk berubah. Saat hidup berjalan mulus, kita sering lupa memperbaiki diri. Justru saat terpuruk, kita dipaksa untuk berhenti, merenung, dan mengevaluasi. Mindset ini membantu melihat keterpurukan sebagai alarm agar tidak terus hidup dalam pola lama, melainkan berani memulai pola baru yang lebih sehat dan produktif. Yang kelima, mindset saya bertanggung jawab pada hidup saya. Menyalahkan keadaan, orang lain, atau nasib hanya akan membuat kita semakin lemah. Mindset tanggung jawab membuat kita sadar bahwa kendali hidup ada di tangan kita. Dengan mengambil tanggung jawab, kita berhenti jadi korban dan mulai jadi pencipta jalan hidup sendiri. Yang keenam, mindset kekuatan lahir dari konsistensi, bukan sekali bangkit. Bangkit sekali mungkin mudah, tetapi yang menentukan kekuatan sejati adalah konsisten. Mindset ini menekankan bahwa perubahan hidup bukan tentang sekali mencoba, melainkan tentang kesetiaan untuk terus melangkah
meski kecil, setiap hari. Yang ketujuh, mindset hidup bukan tentang menunggu pulih, tetapi tentang bergerak dalam luka. Banyak orang menunggu sampai mereka benar-benar siap untuk bangkit. Padahal kesempurnaan itu tidak pernah datang. Mindset ini mengajarkan kita untuk bergerak meski masih terluka, melangkah meski masih takut, dan berusaha meski belum 100% pulih. Keterpurukan adalah bagian dari hidup yang tidak bisa dihindari. Namun, cara kita melihatnya akan menentukan apakah ia menjadi batu sandungan atau batu pijakan. Dengan mindset yang tepat, setiap kegagalan bisa menjadi energi, setiap luka bisa jadi sumber empati, dan setiap kehilangan bisa jadi jalan menuju sesuatu yang lebih besar. Jika hari ini kamu sedang jatuh, ingatlah, mungkin hidup sedang membentukmu, bukan menghancurkanmu. Yang perlu diubah bukan hanya keadaan, tetapi juga mindset. Karena pada akhirnya, kekuatan terbesar manusia lahir dari keterpurukan yang berhasil ia taklukkan. Belajar melepas dengan bijak. Belajar melepaskan dengan bijak adalah seni kenyataan dan membiarkan pergi apa yang bukan lagi milik Anda. Ini bukan tanda kekalahan, melainkan langkah menuju kedamaian batin dan cara terbaik untuk menjaga kewarasan diri. Proses ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Yang pertama, sadari hakikat titipan. Ingatlah bahwa segala hal di dunia, baik harta maupun orang yang dicintai, hanyalah titipan sementara. Mereka menerima hal ini akan mengurangi ketakutan akan kehilangan. Yang kedua, akui emosi Anda. Jangan menekan kesedihan, kemarahan, atau rasa kecewa. Biarkan diri Anda berproses dan menangis jika perlu, karena emosi tersebut adalah reaksi yang sangat wajar. Yang ketiga, fokus pada nilai diri. Saat kehilangan sesuatu, nilai diri Anda tidak ikut hilang. Ingatlah kembali kelebihan, kemampuan, dan hal-hal yang akan Anda sukai sebelum ikatan tersebut terjadi. Yang keempat, pergi tanpa kebencian. Melepaskan bukan berarti melupakan, tetapi belajar mengubah rasa sakit menjadi kenangan. Memaafkan dan melepaskan tanpa dendam adalah bentuk cinta paling tenang pada diri sendiri.